Nah, selamat pagi semuanya. Saya merekam ya. Perhatiin. Jadi pembelajaran kita praktek pengolahan kata, yaitu kita menggunakan Microsoft Word. Suaranya dikurangi supaya kedengaran suara saya. Nah, cara mengaktifkan Word, tentu Anda sudah bisa. Word, Excel, Access, PowerPoint, dan segala macam, saya harap Anda sudah bisa ya. Nah, apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama ini dengan Word, cara bukanya yang kelihatan di sini. Lalu versinya saya tidak membatasi, ini contoh saya 2007, mau 2000 berapa saja silakan. Tentunya Anda harus bisa menyesuaikan, karena Anda menggunakan laptop dan mungkin ada juga PC. Jadi semuanya tergantung kepada Anda lagi, mana yang Anda mudah pahami. Ya, tidak saya batasi, karena kita belajar tidak di labor. Kalau di labor tentu akan sama semuanya. Oke, ini cara bukanya. Lalu ini WinWord-nya tidak usah dites seperti itu. Nah, sekarang menu yang ada di sampingnya Anda perhatikan. Layar saya tidak bisa digeser, ini terbatas. Nah, ini seperti istilah-istilah ini Anda harus baca sendiri dan lihat. Saya tidak akan membacakannya, karena itu sudah kebiasaan kita menggunakan Windows. Nah, di bawahnya juga ada. Nah, tentunya Anda nanti bisa melihat apa yang ada tampilan Word yang seperti ini. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Berikut, apa yang harus Anda kerjakan dalam pertemuan pertama ini? Ya, memang ketik-mengetik, tetapi ada hal yang harus Anda lihat dalam bentuk layout-nya. Nah, layout-nya gimana? Nah, layout itu terlihat di sini pada modul pertama ini. Nah, jadi memang dasarnya mengetik, tapi jangan hanya sekedar mengetik. Anda harus tahu layout atau output yang diinginkan. Suatu contoh ini, bagaimana tip memilih nama anak, nama bayi. Jadi bagaimana menuliskan ini. Nah, apa yang harus Anda perhatikan ini? Jadi ada beberapa instruksi yang harus kita perhatikan. Ini selain dari bold, miring, pakai garis bawah, dan ukuran fontnya dirubah. Nah, kemudian jenis hurufnya juga harus Anda perhatikan. Seperti, ada kelihatan demo Word Microsoft Word saya? Kelihatan, Halo? Pak. Ada? Kelihatan. Nah, jadi Ada, Pak. saya akan giat memilih nama anak, walaupun tidak sesuai dengan yang di teks tadi, saya hanya memberi contoh saja. Nah, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Jadi bukan hanya ngetik ya, tadi saya sudah bilang, pertama ini, kemudian ukuran huruf berapa, tentu lebih besar, nah seperti itu. Kemudian jenis huruf apa, apakah Calibri atau Time New Roman, sesuaikan nanti. Nah, lalu ada bold, italic, underline. Nah, jadi seperti ini yang harus kita pahami. Oke. Nah, jadi begitu Anda melihat layout seperti itu. Lalu setelah kita lakukan yang tadi, kita kembalikan ke normal. Kalau tidak, dia besar seperti ini. Nah, font size-nya menjadi standar kembali 12. Kemudian bold, italic, underline, normalkan kembali. Ya, setelah itu ada di ini, ada gambar. Kebetulan gambarnya seperti itu ya. Nanti gambarnya cari aja yang ada di fasilitas Word. Dengan mengklik menu insert, save, nah, cari di sini. Nah, berarti ambil aja yang ada ya. Nih, boleh bebas, tidak harus seperti saya. Ini terlalu besar, karena itu kecil, kita setel kecil. Kita kecilkan ya. Ya, lalu nanti berapa banyaknya, copy paste saja supaya cepat. Nah, di setel seperti itu. Ya, pekerjaannya gampang sebenarnya, tetapi Anda harus banyak latihan-latihan dan bagaimana memahirkan dan merapikan pengetikan sesuai layout. Nah, berikut. Dari hal ini, nah, ini perhatikan lagi. Ini kotak atau bingkai yang harus kita boldkan bingkainya dan kalimat yang ada di dalamnya. Nah, begitu kita ini kan, ini insert, save, pilih kotak seperti ini. Nah, tuh. Nah, besar kecilnya tergantung Anda nanti. Nah, tergantung kalimat.
Ya, oke. Nah, ada yang bisa kita langsung ambil seperti ini. Nah, jadi tergantung Anda nantinya. Ada yang bisa diambil. Ini boleh-boleh saja, sesuai kebutuhan. Ya. Nah, kalau yang seperti itu gimana? Yang seperti ini gimana? Ya, nah, tergantung Anda nanti. Lebih boleh saya bebaskan. Nah, jenisnya apa? Seperti apa ya? Pilih yang tepat. Ini kalimatnya beda ya, enggak apa-apa. Nah, itu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut. Untuk mengetik paragraf di bawahnya, Anda harus double klik atau enter atau pakai apa. Kemudian ada alinea ke dalam atau paragraf awal, tekan tab 1 kali. Nah, terlalu menjorok atau terlalu jauh, ini setel lagi. Nah, seperti itu. Nah, mulai mengetik sebuah paragraf di awal belajar Microsoft Word. Nah, saya cukup itu aja, nanti Anda sambung dengan kalimat yang ada pada teks. Itu. Saya main copy-copy aja supaya cepat. Nah, sengaja seperti itu kan, karena ada yang harus kita kejar. Nah, oke. Selesai satu, kemudian ulangi lagi sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, tentunya nanti ada pula yang 3 dimensi ini. Bagaimana nanti yang 3 dimensi? Jadi saya munculkan lagi. Insert. Nah, untuk yang 3 dimensi, pilih di sini gambar bingkai lagi. Cari dimensinya. Nah, shape yang seperti ini juga boleh. Nah, itu. Ya. Nah, silakan nanti Anda cari warna dimensinya apa yang cocok. Saya nggak membatasi, ini seperti ini misalnya. Bingkai, tapi ini halus. Ini bagaimana membesarkannya, tergantung Anda nanti. Ya. Atau dengan ini. Warna ininya juga bisa seperti itu. Oke. Nah, ini tergantung kepada Anda mensiasati menu-menu yang ada di sini. Nah, oke ya. Untuk kotak, posisinya nanti yang ada dimensi, terserah Anda, silakan dipilih dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda nanti lagi. Oke, berikut. Nah, ada kalimat yang kita berikan warna background. Nah, saya ketik, lalu backgroundnya sini. Home. Nah, ambil nih backgroundnya. Seperti itu. Jadi pada teks seperti ini. Nah, oke. Nah, berarti itu kira-kira layout yang harus Anda kerjakan. Dan bingkai pinggirnya nggak usah dulu. Ini aja dulu. Ya. Nah, ini simpan. Cara nyimpannya seperti biasa. Tentu Anda harus sudah mulai paham. File, save as. Nah, masukkan di daerah penyimpanan Anda. Tentunya di drive D. Buat di dalam sebuah folder Anda. Ya. Nah, kalau saya tentu saya buka ini. Nama yang pertama ini supaya mudah nanti modul 1. Ya. Nah, seperti itu. Kalau bagusnya, supaya terapi latihan Anda. Oke, berarti selesai untuk keterangan saya yang pertama, modul 1 ya. Nah, ini keterangannya cukup lengkap di sini. Tadi ringkasan cerita saya sudah Anda lihat. Nah, ini karena modul 1, nanti Anda boleh buat modul 1 dibuat. Ya. Karena itu tadi contoh saya. Sekarang ini pakai ini visi Indonesia untuk modul 1. Nah, sekarang Anda lihat, nanti sesuaikan bagaimana Anda merapikan sebuah paragraf ini nantinya.
Ya, seperti itu nantinya. Jadi nanti disimpan ini sesuai dengan bentuk yang ada di modul 1 itu. Oke. Nah, sekarang modul 2 juga. Jadi pekerjaan Anda cukup banyak, dia menentukan hurufnya kalibri, baca yang ada di sini. Nanti size-nya 12, standar sama semuanya. Ya. Nah, sehingga nantinya bisa Anda mengerjakan sesuai apa yang ada di sini, layout ini. Lihat, jangan kaget, memang ada yang dicoret, memang ada yang dicoret, memang ada yang seperti itu tampilannya, karena itu jenis-jenis font atau pengetikan. Nah, itu yang harus Anda pahami. Oke, nah berarti ini harus kita lihat di sini. Nah, berarti pekerjaan dari modul 3, ini ada nanti drop cap dan segala macamnya. Jadi Anda perhatikan yang seperti ini, bagaimana nantinya membuat drop cap seperti ini. Jadi, kamu sedang kuliah. Ya, nomor NIDN sama password yang diagihnya. Nah, oke. Nah, nanti membuat seperti ini lagi, drop cap. Tadi saya sudah memblok ini, saya ambil aja ini. Ini bisa diambil drop cap-nya di mana? Nah, sebentar, karena saya pakai rekaman, ambil drop cap, insert, nah, cari di sini drop cap-nya ada. Ini tidak aktif, kenapa? Kadangkala kalau tidak aktif, kita harus mengaktifkan. Nah, baru aktif. Nah, perhatikan ininya, kalau tidak aktif berarti tidak mau dia, harus kita blok. Seperti itu. Ya, Anda lihat di kanannya ini belum rapi. Nah, untuk merapikan tentu perlu blok lagi, berada di home, ambil ini. Ya, nah itu yang harus Anda ingat di dalam pembelajaran seperti ini. Oke, saya lanjut sesuai modul dulu. Ini nanti Anda lihat contoh dari modul-modul yang ada. Oke, tugas modul 3 juga. Nah, Anda lihat sini, bagaimana Anda mengetik seperti ini. Tadi hampir sama dengan modul 1 tadi. Ya, buat ini segala macam. Nah, cuman ini ada ballet. Nah, untuk ballet seperti ini gimana? Contoh. TIK, agama, bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kasih balet? Balet itu ada nomor, ada angka, dan segala macam. Nah, lihat di sini. Nah, Anda tinggal pilih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu yang ada di sini yang belum. Ya. Nah, tuh. Nah, kemudian juga mengatur jarak dan spasi itu. Nah, di sini juga saya demokan. Nah, ini misalnya kalau mau spasi di blok lagi, mana yang mau kita atur itu? Atau dari awal. Nah, ini before, maksudnya di sebelum, after sesudah. Nah, mau berapa silakan sesuaikan.
Lalu spasinya, nah spasi single, 1,5 double. Orang zaman sekarang sudah banyak yang single aja, ya, atau 1,5 untuk penulisan. Look-nya oke, ya seperti itu. Nah, oke. Nah, lanjut. Di sini. Nah, sesuaikan dengan apa yang diminta dalam modul tadi ya. Nah, jadi tujuannya mengetik ini bukan saya suruh untuk belajar mengetik, tapi latihan-latihan yang bisa Anda kembangkan. Jangan hanya, oh, ngetik ini saja, bukan itu. Tetapi bagaimana Anda nantinya setelah bekerja bisa mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh pimpinan atau Anda sendiri nantinya. Nah, contoh, modul 4 lagi. Nah, ini juga, nah, tadi warna background, warna huruf gimana? Nah, saya contohkan lagi. Nah, warna huruf, yang bersama aja dengan yang tadi. Blok lagi, masuk di home. Nah, ini untuk huruf semuanya. Silakan pilih. Ya, nah, sengaja saya merah supaya jelas. Oke, untuk huruf, lihat nanti di modul Anda lagi, apa lagi kira-kira. Ya, itu modul 4. Modul 5. Nah, modul 5 nanti bagaimana membuat bingkai, Anda masuk dari border and shading. Ya. Tentunya lihat nanti border and shading itu di mana adanya, dari menu apa. Set. Color, dilihat di sini semuanya. Sudah kelihatan border and shading. Ya, tentunya nanti Anda menyesuaikan dengan komputer Anda ya, di mana posisi-posisinya itu, kadang-kadang toolbar-nya tidak kelihatan. Kita harus cari di mana yang ada seperti saya mainkan ini. Seperti ini nggak kelihatan, back border, halaman. Nah, ini yang bingkai tadi, back border. Ya, pilih sesuai dengan yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu yang tadi nanti. Ya, back border seperti itu. Nah, sesuaikan nanti dengan yang dibutuhkan. Nah, oke. Lagi, Anda mau nambah halaman lagi. Untuk halaman, insert. Nah, ini header. Header bagian atas, footer bagian bawah. Kalau yang header seperti ini. Nah, ini apa tadi saya klik header ya. Nah, ini misalnya. Berarti belajar TIK. Nah, sekarang yang footer lagi. Insert, footer. Nah, footer yang ada halaman sekalian. Otomatis sekalian. Jadi ini bisa saja email Anda. Bagusnya dalam kotak tadi ya. Email Anda, nomor BP, halaman, tag. Gitu. Ya, kebetulan halaman belum diinsert ya. Insert, tag number. Sorry, nah, berarti untuk halaman seperti ini. Biasanya orang di kanan bawah ya. Bilang yang tadi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita tadi. Apakah kita langsung dengan ini, nah, seperti ini. Nah, itu lagi ulang lagi. Oke. Nah, ini nanti masukkan halaman. Ya. Nah, itu kira-kira yang ada di modul 1 sampai modul 5. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari modul 1 sampai 5? Anda bisa menyelesaikannya dalam beberapa jam. Kalau bisa selesai, nanti kirim di e-learn kita. Nah, kalau tidak selesai, berarti Anda bisa lanjut sampai hari apa itu minggu depannya, Senin depan. Tapi Anda usahakan sampai hari ini selesai dulu.
dengan sesuai bentuk yang ada diminta pada modul tersebut. Oke, Baik, Pak. ada pertanyaan? Yang hadir 22 ini, yang lainnya kemana ini? Nanti isi absennya di ano ya, di apa? Isi absennya di ini aja, di e-learning. Kalau e-learningnya Anda aktif, tapi e-learning ada aktif saya lihat nih. Kalau tidak aktif, masukkan di WA, bukan di WA ya, di mana? Bitly saya masih ingat kan? Ada Bitly yang kemarin saya kirim? Iya, Pak. Nah, buka di situ Ada, nanti. Pak. Ya, bagusnya diisi juga karena Ya, Pak. kadang-kala tidak masuk dalam jaringan e-learning. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Buka layarnya. Bisa kira-kira karena belum ada rumus-rumus ya. Mungkin minggu depan ada rumus membuat penyumlahan perkalian di dalam tabel. Oke. Sudah semuanya? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kan tidak tidur kan? Sudah bekerja semuanya nih? Tidak, Pak. Udah, Oke. Pak. Sudah, Oke, Pak. kalau sudah bisa Anda kerjakan itu, karena saya tidak bisa melihat pekerjaan Anda secara langsung, Anda bekerja dengan serius, nanti jam 9.30 saya open lagi layar saya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Pak. selamat Baik, bekerja, selamat belajar. Terima kasih, Pak. Ya, boleh keluar dulu dari sini.